Bendera merah putih hanya berkibar di Mimika untuk memperingati kemerdekaan RI ke-77. Mimika dulunya merupakan salah daerah rawan KKB Papua, tapi kini sudah aman dan tak ada lagi teror. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, anggota Pos Banti Satgas Yonif, bersama masyarakat, pemerintah distrik Tembagapura, Satgas TNI, Polri dan PT Freeport Indonesia melaksanakan pemasangan bendera merah putih. Dalam keterangan tertulis penerangan Satgas Yonif, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, bendera merah putih dipasang dan berkibar di sepanjang jalan dari Banti Gate batas area PT Freeport Indonesia, hingga Kepulauan Wabanti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika. Pemasangan bendera merah putih ini merupakan salah satu kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan peringatan ke-77 kemerdekaan RI sekaligus untuk menggelorakan semangat dan cinta tanah air. Peran serta masyarakat dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang bendera di semua tempat menunjukkan bahwa tanah Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas Darwis Siburian. Sementara itu, Ketua Klasis Gereja Kingmi Tembagapura Christian Yangkup mengungkapkan pihaknya merasa senang dapat bersama-sama memasang bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta Satgas Keamanan dari TNI dan Polri. Hari ini cuaca bagus, pemasangan bendera selesai sehingga merah putih berkibar di sepanjang jalan dan kampung-kampung, ucap Christian Yangkup. Sebelumnya, Kapolres Mimika, Papua AKBP Adinata membeberkan situasi terkini wilayah Mimika. Menurut Era, situasi Mimika kini sudah lebih aman dan banyak anggota KKB Papua yang menyerah. Bahkan, sejumlah faksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen berhasil dihalau TNI Polri saat akan masuk ke wilayah Mimika. AKBP Adinata menyebut sudah banyak anggota KKB Papua di wilayahnya yang kembali ke tengah masyarakat untuk bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya, membangun kehidupan dan masa depan yang lebih menjanjikan. Itu sudah banyak, tapi kami tidak bisa menyampaikannya secara terbuka, karena ini berkaitan dengan keamanan diri mereka dan keluarganya, kata AKBP Adinata, dilansir dari Antara. Ia menyebut upaya merangkul dan mengajak warga yang sempat bergabung dengan KKB Papua, kembali ke pangkuan NKRI menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak saja aparat TNI dan Polri tetapi juga pemerintah daerah. Menurut Kapolres Mimika, dalam 1 tahun terakhir pergerakan KKB Papua di wilayah Mimika, terutama di distrik Tembagapura dan sekitarnya sudah semakin berkurang. Sejumlah faksi KKB Papua yang sebelumnya bergabung dan mendatangi wilayah distrik Tembagapura pada Februari tahun 2020, dipimpin oleh Lekagak Telenggen sudah kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Kelompok-kelompok itu disebut berasal dari wilayah Ilaga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga. Tahun lalu sekitar bulan Februari itu ada banyak kelompok KKB Papua yang datang ingin mengganggu Tembagapura, namun aparat berhasil melakukan pencegahan, sehingga mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Meski begitu, upaya deteksi dini terhadap pergerakan KKB yang ingin mengganggu keamanan di wilayah Mimika, khususnya Tembagapura yang merupakan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia harus terus dilakukan. Kapolres Mimika meminta dukungan dari berbagai komponen masyarakat setempat untuk membantu memberikan informasi jika mengetahui adanya pergerakan KKB Papua, yang ingin mengganggu situasi keamanan di wilayah Mimika. Komandan Sampurno mengakui bahwa situasi keamanan di wilayah Mimika, akhir-akhir ini semakin kondusif, sehingga warga setempat bisa beraktivitas dengan lancar, tanpa rasa takut dan khawatir dengan adanya ancaman oleh KKB. Kita harapkan wilayah Mimika selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Kalau situasi daerah aman maka tentu masyarakat bisa membangun, semakin lebih maju dan sejahtera, kata Letkol Arinovian. Situasi berbeda justru dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan lainnya yang hingga kini masih sering dilanda konflik, bahkan kasus kekerasan yang didalangi oleh kelompok separatis bersenjata.